Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustaz doakan kalian beserta keluarga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada motivasi ibadah pagi ini bersama-sama kita akan belajar tentang keutamaan sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, sholat qobliyah subuh ini memiliki keistimewaan tersendiri karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu menjaga amalan sunnah yang satu ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, apa saja keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh? Keutamaan sholat qobliyah subuh yang pertama adalah kebaikannya yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Keutamaan sholat qobliyah subuh yang satu ini mungkin sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin. Ya, keutamaan sholat qobliyah subuh ini juga tertuang dalam hadis dari Aisyah, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Raka'atal fajri khairum minat dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar atau salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, jika kita sudah tahu keutamaan ini, maka seharusnya kita sadar bahwa keutamaan salat qobliyah subuh saja sudah begitu besarnya. Bagaimana dengan keutamaan salat subuh itu sendiri? Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang keutamaan luar biasa dari salat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun keutamaan yang kedua yaitu sebagai usaha kita dalam mengikuti teladan dari diri seorang Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita agar senantiasa menjaga rutinitas dalam melaksanakan sholat qobliyah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azannya muadzin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Atau dalam lafal lain juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah fajar dengan 2 rakaat ringan. Dari Ibnu Umar, dari Hafsah, ia mengatakan, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini." Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaan sholat qobliyah subuh yang ketiga yaitu untuk menutup kekurangan kita saat menjalankan sholat wajib. Anak-anak, sebagai manusia kita selalu memiliki kekurangan. Begitu juga ketika kita melaksanakan ibadah sholat wajib. Tak jarang sholat yang kita lakukan terdapat kekurangan di bagian-bagian tertentu. Nah, untuk menutup kekurangan tersebut dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah sholat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu, lihatlah kalian pada sholat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika sholatnya yang terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Anak-anak yang Ustaz cintai karena Allah, keutamaan sholat qobliyah subuh yang terakhir adalah mendapat balasan berupa rumah di surga. Keutamaan ini dijelaskan dalam hadis yang disampaikan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang muslim melakukan salat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah atau istana di surga. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan salat-salat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak yang dirahmati Allah, demikian motivasi ibadah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita lebih bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga kelak kita mendapat istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.